Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi Sanita Insani dengan NIM 193141117. Pada kesempatan hari ini akan menjelaskan mengenai uji regresi linier sederhana yang diajukan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Sebelumnya, mari kita membahas mengenai pengertian dari uji regresi. Uji regresi atau analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas yang kita lambangkan dengan X terhadap variabel tidak bebas yang kita lambangkan dengan Y, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Adapun pengertian dari uji regresi linier sederhana merupakan uji yang menganalisis hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Berikut adalah persamaan regresi linier sederhana. Y sama dengan A ditambah BX ditambah E, yang dimana Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel bebas, dan E adalah nilai residu. Berikut adalah rumus untuk mencari nilai A dan B. Berikut adalah analisis data SPSS dalam pengujian uji regresi linier sederhana. Terdapat halaman output yang ditampilkan, utamanya berisi tentang model summary untuk uji R-square, ANOVA untuk uji F, dan yang terakhir yaitu koefisien untuk uji hipotesis. Perhatikan contoh soal berikut agar lebih paham. Diberikan data sebagai berikut, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Berdasarkan data yang diketahui, terdapat 12 data stres kerja dan kinerja pegawai. Stres kerja yang kita simbolkan dengan X merupakan variabel bebas, sedangkan kinerja pegawai yang kita lambangkan dengan Y merupakan variabel terikat. Untuk mengetahui kesimpulan dari penelitian tersebut, kita gunakan uji regresi linier sederhana menggunakan bantuan SPSS. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak terdapat pengaruh negatif dan signifikan stres kerja terhadap kinerja pegawai. H1, terdapat pengaruh negatif dan signifikan stres kerja terhadap kinerja pegawai. Langkah kedua, menentukan taraf signifikan, yang dimana taraf signifikan yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05. Dan yang terakhir yaitu menentukan statistik uji regresi dalam SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, kemudian tuliskan pada variable view. Di sini namanya yang pertama kita masukkan kerja, kemudian yang kedua kita masukkan pegawai. Selanjutnya kita masukkan label menjadi yang pertama itu stres kerja dan yang kedua kinerja pegawai. Kemudian kita ubah untuk desimalnya kita nolkan keduanya.
Selanjutnya kita rubah yang ini menjadi center dan ini scale. Nah, selanjutnya kita masukkan data yang diketahui pada soal. Selanjutnya kita pilih Analyze, Regression, kemudian Linear. Kita masukkan stres kerja kepada independen dan kinerja pegawai kepada dependen. Selanjutnya klik statistik. Nah, di sini sudah otomatis bawaannya estimate dan model fit. Model fit ini merupakan model tersebut bagus ataukah tidak. Setelah itu kita klik OK. Nah, outputnya akan tampil ya. Nah, pada bagian ini kita hanya melihat model summary, ANOVA, dan koefisien. Baik, kita akan membahas terkait satu persatu analisis data SPSS yang telah kita peroleh tadi. Yang pertama yaitu model summary. Nah, pada model summary ini kita hanya melihat nilai R-square-nya saja. Yang dimana nilai R-square-nya ini adalah 0,661. Nilai R-square tadi berfungsi untuk mengukur goodness of fit, kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi yang sedang diteliti ini baik atau buruk. Nah, terdapat kriteria dalam penarikan kesimpulannya. Yang pertama, jika nilai statistik R-square-nya semakin mendekati 1, maka model regresi adalah relatif baik atau kuat. Kedua, jika nilai statistik R-square-nya semakin mendekati 0, maka model regresi adalah relatif buruk atau lemah. Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data SPSS tadi, didapatkan nilai R-square-nya itu adalah 0,661 atau 66,1%. Nilai ini bermakna bahwa yang pertama, variasi nilai variabel Y, yang dimana variabel Y ini adalah kinerja pegawai, mampu dijelaskan oleh variasi nilai variabel X, dimana variabel X ini adalah stres kerja, sebesar 0,661 atau 66,1%, sementara sisanya variabel Y juga dijelaskan oleh variabel yang tidak ikut diteliti, yaitu 1 dikurangi nilai R-square, maka 1 dikurangi 0,661, maka hasilnya yaitu 0,339 atau 33,9%. Yang kedua, nilai sebesar 0,661 menggambarkan bahwa model ini relatif baik atau kuat. Dengan demikian, model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Yang kedua yaitu ANOVA. Nah, pada hasil ANOVA ini kita melihat nilai F dan nilai sig-nya, di mana nilai F-nya yaitu 19,520 dan nilai sig-nya yaitu 0,001. Uji F ini berfungsi untuk mengukur goodness of fit, kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi yang sedang diteliti ini baik atau buruk. Untuk menganalisisnya dapat dilihat dari dua cara. Cara yang pertama yaitu membandingkan nilai F dengan nilai F tabel, di mana jika nilai F lebih besar dari F tabel, maka signifikan atau model baik.
Jika nilai F-nya itu kurang dari nilai F tabel, maka tidak signifikan atau model buruk. Cara yang kedua yaitu membandingkan nilai probabilitas atau nilai sig-nya dengan nilai sig. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka signifikan atau model baik. Namun, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan atau model buruk. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan nilai statistiknya tadi yang didapatkan adalah F sama dengan 19,520 adalah signifikan karena nilai sig sama dengan 0,001 kurang dari 0,05. Maka model regresi yang sedang diteliti adalah model baik. Yang terakhir yaitu koefisien. Pada koefisien kita melihat nilai konstanta stres kerja yang B, di mana konstantanya itu adalah 35,420 dan stres kerjanya negatif 511. Sedangkan untuk sig-nya yaitu 0,00 dan untuk stres kerjanya yaitu 0,001, di mana konstanta ini adalah nilai A-nya. Sudah kita ketahui persamaan regresi linier adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Setelah menganalisis kesesuaian atau kebaikan model regresi, fit atau tidak, pada tahap sebelumnya diperoleh hasil bahwa model regresi adalah baik atau fit. Karena model regresi dalam contoh ini adalah model yang baik, maka model regresi layak digunakan sebagai alat untuk memprediksi yang baik pula. Berikut ini prediksi yang dapat dilakukan melalui persamaan regresinya. Y sama dengan 35,420 ditambah negatif 0,511x ditambah error. Jika kita mengambil contoh, jika stres kerjanya yaitu 26, maka prediksi kinerja pegawainya adalah jika 35,420 ditambah 0,511 dikalikan dengan 26. Jika stres kerja adalah 26, maka prediksi kinerja pegawai adalah sebagai berikut. Jika 35,420 ditambah negatif 0,511 dikali 26 akan menghasilkan 22,134 atau 22. Pengaruh X terhadap Y sig 0,001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau pengaruh X terhadap Y adalah signifikan. Berikut adalah kesimpulan dan implikasinya. Yang pertama yaitu implikasi. Sebaiknya stres kerja diturunkan agar kinerja pegawai semakin meningkat. Dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.